Madampang takut sama King Indo. Vietnam gencat naturalisasi. Pep dukung mogok kerja. Arne Slot buka suara soal Darwin Núñez. Bobotoh tuntut klarifikasi soal dugaan kekerasan kepada supporter. Halo football lover, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil pertandingan Jumat malam, Deportivo Alavés berhasil menumbangkan Sevilla 2-1. Gol tuan Roma diciptakan oleh Carlos Vicente dan Carlos Martin. Sementara sebuah gol Sevilla diciptakan oleh Dodi Lukebakio. Hasil ini membuat Alavés sementara duduk di posisi kelima dan Sevilla terperosok ke posisi 14. Sementara dari lanjutan Serie A, Empoli meraih 3 poin dari kandang Cagliari setelah menang 2 gol tanpa balas. Kedua gol tersebut dicetak oleh Lorenzo Colombo dan Sebastiano Esposito. Kemenangan ini sementara mengantarkan Empoli ke posisi 4 dan Cagliari terjerumus ke posisi 19. Di laga lain, Torino berhasil menduduki puncak klasemen sementara Serie A setelah menang 2-3 di kandang Hellas Verona. Antonio Sanabria, Dufan Zapata, dan Che Adams berhasil mencetak gol bagi Torino. Sementara Hellas Verona hanya mampu membalas lewat gol Grigoris Kastanos dan Daniel Masquera. Alhasil, Verona sementara masih berada di papan tengah yakni posisi 9. Sementara dari Bundesliga, laga 10 lawan 10 pemain antara Augsburg dan Mainz berakhir 2-3 untuk kemenangan Mainz. 3 buah gol tim tamu dicetak oleh Armindo Sip dan brace dari Jonathan Burkhardt. Sementara 2 gol Augsburg dicetak oleh Kevin Scholterberg dan Samuel Essende. Hasil ini membuat Mainz sementara bercokol di posisi 10 dan Augsburg di posisi 12. Hasil imbang melawan Inter pada tengah pekan lalu tak hanya merugikan Manchester City secara poin namun juga secara pemain. Mesin penyerangan mereka Kevin De Bruyne dikabarkan mengalami cedera setelah laga tersebut. Hal ini cukup mengkhawatirkan sebab akhir pekan ini The Citizen harus menjamu Arsenal di lanjutan Premier League. Dikabarkan oleh 90 Min meski dinilai sudah membaik, Pep Guardiola masih akan melihat perkembangan cedera De Bruyne di sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Pria berkepala pelontos ini sangat berharap De Bruyne siap dan bisa dimainkan melawan Arsenal. Di sisi tim lawan, Mikel Arteta langsung memberikan perang psikologi kepada Pep Guardiola. Mantan asisten Guardiola ini menyebutkan bahwa Arsenal datang ke Etihad hanya untuk menang. Sebelumnya, Arteta memang mendapat banyak kritikan kala bermain menghadapi Manchester City di bulan Maret lalu. Ia dinilai bermain terlalu bertahan sehingga The Gunners tak mampu menyulitkan The Citizen. Alhasil laga tersebut berakhir tanpa gol. Kali ini, Arteta sepertinya akan mencoba menggunakan pendekatan lain guna menumbangkan sang lawan. Komentar Rodri soal pemogokan bermain para pemain bola didukung oleh sang pelatih Pep Guardiola. Rodri bersama 2 pemain lain John McGinn dan Alisson Becker menjadi pemain Premier League yang sudah menyuarakan keresahannya terkait semakin padatnya jadwal pertandingan. Jika perubahan harus dilakukan, itu harus dimulai dari para pemain. Satu-satunya yang dapat mengubah pemangku kebijakan untuk bersuara dan melakukan sesuatu adalah para pemain, ujar Guardiola menanggapi komentar Rodri dilansir dari The Guardian. Enzo Maresca kembali buka suara soal Chelsea. Ia mengaku kaget melihat performa anak asuhnya saat ini. Maresca mengaku capaian 7 poin dari 4 pertandingan yang sudah Chelsea dapatkan sudah melebihi ekspektasinya di awal. Sebab ia menyadari kondisi timnya di awal musim sangatlah kacau sehingga menelan banyak hasil buruk di pramusim. Kami di atas apa yang saya sendiri ekspektasikan, sebut Maresca via 90 Mins. Ia juga mengaku bersyukur para pemainnya sangat terbuka dan mau mendengarkan instruksinya. Setelah berhasil mencetak gol ke gawang Southampton minggu lalu, Rashford kembali mencetak gol di ajang Carabao Cup melawan Barnsley. Bahkan di laga tersebut Rashford mencetak brace. Erik ten Hag tentu saja sumringah dengan performa apik anak asuhnya ini. Pelatih asal Belanda tersebut yakin Rashford sudah siap untuk bersinar lagi. Dia bertanggung jawab atas performanya dan dia sedang dalam perjalanan kembali. Dia memulai musim dengan sangat baik, sekarang dia harus melanjutkannya dan berkembang. Tutur ten Hag dikutip dari The Guardian.
Sementara di Liverpool, nasib buram sang pangeran kebanggaan The Reds Darwin Núñez membuat Arne Slot angkat suara. Núñez sendiri memang tersisih sejak kedatangan Arne Slot ke Anfield. Namun, Arne Slot meyakinkan publik bahwa posisi Núñez di Liverpool tetaplah penting. Slot pun mengaku kesal kepada media yang menyebutnya membuang Núñez. Ini sulit karena pemain bahkan juga media menganggap saya hanya percaya kepada seorang pemain jika saya selalu memainkannya. Kalau Arne Slot dikutip dari The Guardian. Berpindah ke Italia, jelang laga besar derby della Madonnina, rekor baru menanti di hadapan muka Simone Inzaghi. Sang pelatih berpotensi membuat Inter menjadi klub pertama yang meraih 7 kemenangan beruntun di derby sengit ini. Tak hanya itu, Simone juga otomatis menjadi pelatih terbaik sepanjang sejarah derby ini apabila rekor tersebut tercapai. Kabar baiknya, catatan apik ini sepertinya akan dengan mudah tercapai mengingat kondisi AC Milan yang sedang porak-poranda. Di sisi AC Milan, laga derby nanti akan menjadi penentuan nasib Paulo Fonseca. Setelah hasil buruk yang menimpa Rossoneri di awal musim, Fonseca besar kemungkinan akan didepak dan digantikan dengan Edin Terzic. Tak hanya soal pemecatan, berita anyir lain terkait Fonseca pun ikut menyeruak. Salah satu jurnalis kenamaan Italia, Matteo Moretto, menyebut bahwa Fonseca sebenarnya bukan pilihan utama AC Milan untuk menggantikan Stefano Pioli. Dengan kata lain, AC Milan sejatinya terpaksa menggait pelatih asal Portugal tersebut karena target utama mereka seperti Thiago Motta sudah pergi ke tim lain. Sementara dari Turin, Juventus berencana akan memberikan sebuah tribut untuk mantan penjaga gawangnya Wojciech Szczesny. Kiper asal Polandia ini memang memutuskan pensiun di awal musim ini setelah kontraknya bersama si nyonya tua berakhir. Szczesny sendiri memang bermain cukup lama untuk Juventus, yakni 7 musim. Ia pun berkontribusi memberikan 8 trofi ke lemari Juventus. Rencananya, penghormatan kepada Szczesny akan dilakukan pada laga kandang melawan Napoli di akhir pekan ini. Komentar Diego Simeone terhadap format baru UCL. Dari Spanyol, Diego Simeone buka suara soal format baru Champions League. Setelah berhasil menaklukkan RB Leipzig, Simeone menyebutkan bahwa format baru ini cukup merepotkan. Sebab format baru ini memaksa mereka untuk terus meraih kemenangan. Format ini memaksa kami untuk selalu menang. Hasil imbang pun sejatinya tak akan berguna. Keluhnya dikutip dari The Athletic. Ia pun menyebutkan bahwa klub yang akan lolos langsung ke babak 16 besar adalah mereka yang paling banyak meraih kemenangan. Setelah dahulu pernah memiliki ide gila memasukkan timnas kelompok usia Tiongkok ke kompetisi mereka, kini Bundesliga kembali mengeluarkan ide gila yang juga menuai kontroversi. Bundesliga berencana akan memainkan beberapa laganya di Amerika Serikat. Ide gila ini muncul setelah Bundesliga menaikkan kerjasama dengan media dari negeri paman Sam, Relevan Sports. Ide ini jelas menuai banyak kecaman dari para penggemar. Terlebih para fans di Jerman terkenal sangat konservatif dan menolak inovasi bisnis yang dianggap merugikan klub. Pindah ke kabar sepak bola Asia Tenggara. Setelah sesumbar mengatakan bahwa Indonesia tak mampu menjuarai Piala AFF, Ketum Federasi Sepak Bola Thailand Madampang malah mengakui bahwa kekuatan Indonesia saat ini sangatlah menakutkan. Ia bersyukur Thailand tidak satu grup dengan Indonesia di Piala AFF nanti. Tak hanya itu, Madampang pun khawatir mengenai kekuatan timnya. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain timnas Thailand pada pekan depan. Jelas Madampang soal isu klub yang menolak melepas pemainnya via CNN Indonesia. Vietnam genjot naturalisasi jelang AFF 2024. Sementara di Vietnam, program naturalisasi sedang digenjot besar-besaran guna menambah kekuatan mereka di ajang Piala AFF nanti. The Golden Star dikabarkan sedang dalam proses menggait beberapa pemain keturunan, antara lain Jason Pen dan Quang Vinh, Nguyen Xuan Son, Kyle Colonna, dan Adomin. Program ini dilakukan sebagai upaya untuk mengejar dua tetangga mereka, Thailand dan Indonesia, yang sukses mendapatkan pemain keturunan berkualitas. Sementara dari dalam negeri, Bobotoh tuntut klarifikasi dari PT Persib Bandung bermartabat terkait dugaan kekerasan yang dilakukan oleh official hingga pemain Persib Bandung. Dugaan ini menyeruak ketika akun X @PricesPoison membagikan kronologi yang diceritakan oleh terduga korban. Tak hanya itu, video penyeretan supporter ke dalam lorong stadion di laga melawan Pot FC itu pun ikut viral di media sosial. Tobias Ginanjar selaku ketua Viking Persib Club berharap pihak klub untuk transparan. Kalau memang salah, katakan salah. Kalau memang benar, katakan benar. Ucapnya dikutip dari Bola Sport. Ia pun menyebutkan bahwa pihak VPC sendiri siap untuk berdiri mendampingi terduga korban.
Dilansir dari Tribal Football, jelang menghadapi Fulham di pekan kelima Liga Inggris Sabtu 20 September 2024, Newcastle terancam tidak akan diperkuat striker andalannya yakni Alexander Isak. Striker asal Swedia tersebut dilaporkan mengalami cedera pada jari kakinya. Sebelumnya, Isak sudah menderita sakit pada matanya saat ditarik keluar di laga melawan Wolves pekan lalu. Dengan kondisi Isak yang tidak memungkinkan tersebut, pelatih Eddie Howe kemungkinan akan menurunkan striker barunya yakni William Ursula. Kabar lainnya datang dari MU. Dilansir dari Tribal Football, Red Devils terciduk memberangkatkan pemandu bakatnya menyaksikan laga Sparta Praha versus Salzburg di UCL. Kedatangan pemandu bakat utusan Ten Hag tersebut ternyata bertujuan untuk memantau pemain muda dari Salzburg. Pemain yang dipantau adalah bek tengah Samson Baito, gelandang serang Oscar Klo, dan sayap kanan Adam Dagim. Berikutnya ada kabar dari mantan bek Liverpool, Martin Skrtel. Dilansir dari Liverpool.com, bek Slovakia tersebut telah resmi menjadi direktur olahraga tim Liga Slovakia di AC Dunajská Streda. Martin mengatakan posisi barunya ini adalah sebuah tantangan baginya. Ia juga mengatakan sempat menolak tawaran menjadi direktur olahraga di klub negara lain karena masih ingin tetap tinggal di Slovakia. Kabar selanjutnya datang dari pemain Sevilla, Jesus Navas. Dilansir dari Mundo Deportivo, pemain berusia 38 tahun tersebut sudah mengisyaratkan akan segera pensiun dalam tahun ini. Navas menyerah dengan kondisi fisiknya sekarang. Ia dilaporkan menderita penyakit dalam kronis yang terus mengganggu fisiknya. Mantan pemain City tersebut mengatakan pada media bahwa sebelum bulan Desember, ia akan mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola. Rencana pensiun tersebut juga sudah diomongkan Navas kepada pihak Sevilla. Dari sepak bola Prancis, Ligue de Football Professionnel atau LFP atau Badan Pengelola Ligue 1 pada 19 September 2024 meluncurkan sebuah video pendek sebagai langkah untuk mengubah persepsi publik dunia terhadap sepak bola Prancis. Video tersebut juga diharapkan Presiden LFP Vincent Labrun dapat menghilangkan anggapan bahwa Ligue 1 itu adalah liga petani. Video berdurasi sekitar 2 menitan di akun X @Ligue 1 tersebut diberi caption, "We will show you football à la Francaise." Sementara itu dari kabar lainnya, pemain timnas Prancis yang baru saja gabung Marseille, Adrien Rabiot telah dikecam oleh mantan pemain PSG, Jerome Rotten. Dilansir dari Tribal Football, Rotten menganggap Rabiot berkhianat dan berbohong pada fans PSG. Rotten ingat ketika Rabiot berseragam PSG pernah berjanji tak akan pindah ke klub Ligue 1 lain selain PSG. Namun kenyataannya, kini Rabiot ingkar janji dengan gabung Marseille. Kabar berikutnya datang dari pelatih Dinamo Zagreb, Sergej Jakirovic. Dilansir NY Times, Jakirovic telah resmi dipecat sebagai pelatih 2 hari setelah timnya dibantai 9-2 oleh Bayern Munchen di UCL. Pasalnya, kekalahan tersebut terbilang memalukan karena merupakan kekalahan terburuk dalam sejarah Dinamo Zagreb. Tak hanya di UCL, hasil minor juga diraih Dinamo Zagreb di kompetisi domestik setelah dalam 2 laga terakhir gagal meraih kemenangan. Pihak manajemen Dinamo Zagreb telah mengucapkan terima kasih kepada Jakirovic atas jasanya di klub sejak tahun 2023. Dari Jerman, tersiar kabar bahwa bintang Dortmund yang berhasil melesakkan 2 gol di laga melawan klub Brugge, Jamie Gittens ternyata telah mengganti nama punggungnya di jersey. Dilansir dari Sport People, pemain asal Inggris tersebut musim lalu mempunyai nama punggung Bino Gittens. Musim ini ia mengubahnya menjadi hanya Gittens saja. Nama Bino Gittens dinilai pihak klub terlalu panjang sebagai nama punggung. Usut punya usut, Bino tersebut adalah nama ayahnya yang sengaja digunakan Gittens sebagai nama punggung pada musim lalu. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Pada hari Kamis 19 September 2024, FIFA resmi menganulir gol atas nama Ragnar Oratmangun ketika menghadapi Arab Saudi. FIFA kemudian mengesahkan gol timnas Indonesia itu dicetak oleh Sandy Walsh. Sepintas memang Walsh terlihat menyentuh bola saat proses gol tersebut terjadi. Pengumuman itu ditulis dalam situs resmi FIFA, berbarengan dengan perilisan ranking FIFA terbaru timnas Indonesia.
Sementara itu ada kabar dari klub Calvin Verdum, yakni NEC Nijmegen. Lewat postingan di akun X milik mereka, Nijmegen menggelar sayembara yang ditujukan untuk netizen Indonesia berhadiah jersey NEC Nijmegen bertanda tangan Calvin Verdum. Sayembara itu bisa diikuti oleh netizen Indonesia dengan cara masuk ke link yang telah disediakan pada postingan tersebut. Jika dibuka link tersebut, kita diminta untuk mengisi biodata, menyertakan alamat email, serta diminta untuk setuju mendapat informasi terbaru tentang NEC via email. Menurut informasi, nantinya pihak NEC akan memilih satu pemenang secara acak dan akan menghubungi pemenangnya via email.